Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat sehat ayah bunda anak usia dini se-Indonesia. Kali ini kita berjumpa lagi di channel Bunda Tika Berbagi. Baik ayah bunda, 6 kemampuan fondasi anak yang harus dibangun secara holistik itu, yaitu yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini ada sebagai bekal mampu membawa dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Sangat penting kan bunda? Nah, nilai agama dan budi pekerti. Karena apa? Anak-anak kita yang sudah menyelesaikan pendidikan di PAUD, dia nanti itu di SD tidak ada yang ditungguin. Jadi anak harus mandiri, anak harus bisa menangani kebutuhan sendiri, anak harus belajar menyelesaikan masalah sendiri. Nah, ini kan perlu adanya pedoman ya, yaitu apa? Nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, 6 kemampuan fondasi anak. Yang kedua yaitu keterampilan sosialisasi dan bahasa untuk berinteraksi. Nah, kemampuan anak dalam bersosialisasi ini berhubungan dengan bagaimana anak itu membawa dirinya ya untuk bersama-sama dengan temannya atau orang lain di luar dirinya. Nah, apabila anak itu pintar dalam membawakan diri atau bersosialisasi, ya, tentunya dengan berbahasa yang baik, ya, dengan berbahasa yang positif dan dibekali dengan nilai agama maupun budi pekerti tadi, tentunya dalam bersosialisasi anak itu sudah memiliki bekal. Bekal itulah menjadikan anak terampil untuk bersosialisasi. Yang ketiga yaitu kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Kematangan emosi. Nah, kematangan emosi. Kematangan emosi ini juga berhubungan dengan bagaimana anak itu nanti akan mengambil sikap, akan menempatkan diri, akan mengerti hak orang lain, akan mengerti haknya dan tanggung jawabnya, dan akan mengerti bagaimana anak itu mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang sangat penting harus kita berikan mulai anak itu ada di PAUD, sehingga nanti di SD ya dia akan bisa menyesuaikan diri, bisa membawa diri, bisa mengendalikan diri gitu. Yang keempat, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi. Nah, ayah bunda, kematangan kognitif itu akan bisa didapat anak apabila anak ini dalam keseharian belajarnya selalu melakukan berbagai hal kegiatan yang bervariasi, di mana kadang dalam kegiatan belajar itu
anak dituntut untuk mengerti banyak hal, anak diharapkan bisa memahami banyak hal, dan anak dituntun untuk menghadapi banyak hal. Ya, hal ini akan bisa tercapai apabila baik itu di PAUD maupun di sekolah dasar tingkat awal, kelas awal, itu memberikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan melalui bermain tadi, berpusat pada anak. Guru atau pendidik tugasnya adalah memfasilitasi. Sekarang sebagai subjeknya adalah anak, bukan sebagai objek anak Bunda. Kita kalau dulu dalam mendidik anak, subjeknya pendidik atau guru, objeknya anak. Tapi sekarang sebaliknya, ya, anak sebagai subjek, guru sebagai fasilitator. Diharapkan apabila anak sebagai subjek, anak bisa mengembangkan seluruh kemampuannya. Anak dikasih kebebasan untuk mencoba, untuk belajar sesuai kebutuhan dan minatnya. Adapun fungsi pendidik dan guru memfasilitasi supaya kegiatan pembelajaran itu menarik, menyenangkan, aman, ya, bermakna. Dengan apa? Dengan APE atau LOSPAT atau sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan. Itu tugas fasilitator atau yang sekarang notabene adalah sebagai pendidik atau sebagai guru. Yang kelima, kemampuan fondasi yang kelima yaitu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Untuk apa? Untuk anak supaya berpartisipasi di lingkungan, ya kan? Belajar secara mandiri. Nah, pengembangan kemampuan motorik dan perawatan diri ini sehubungan dengan bagaimana kita menstimulasi pertumbuhan fisik anak dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa mengolah tubuh anak sehingga anak semakin kuat, ya kan? Dan juga memberikan perawatan pada diri anak, di mana yang sudah kuat tadi, tubuhnya yang sudah kuat harus dirawat. Makanya di satuan pendidikan PAUD itu sering satuan PAUD mengadakan senam atau olahraga di luar bersama pendidik, entah itu lempar bola, tendang bola, tangkap bola, lari, panjat-panjat APE luar itu ya. Terus juga ada program gosok gigi, ada pengecekan kesehatan, baik itu tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, pemberian imunisasi dan bla 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 bla, semuanya itu sudah saya rasa sudah diberikan di satuan pendidikan ya, terutama di PAUD. Untuk di kelas awal SD nanti juga harus seperti itu. Itu sangat penting Bunda, di mana tubuh yang sehat ya itu tetap butuh adanya perawatan. Perawatan yang bagaimana? Perawatan yang kiranya anak juga bisa merawat dirinya sendiri. Habis main, cuci tangan dengan sabun, minum air putih yang banyak, begitu, gosok gigi habis makan. Nah, sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lainnya yang harus diberikan oleh tenaga profesional seperti obat cacing dan macam-macam itu harus dikolaborasikan ya. Sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang sehat pikiran kita pun akan semakin baik. Dan yang keenam, pemaknaan belajar yang positif, itu yang keenam. Bagaimana dengan pemaknaan belajar yang positif? Ayah Bunda, dalam
proses pembelajaran untuk anak usia dini, ya, apapun itu hasilnya, ya, tapi apabila kita berikan dengan benar dan tepat, apapun itu hasilnya, walaupun berbeda-beda nanti antara anak satu dan lainnya, itu adalah hal yang wajar. Karena perkembangan memang sesuai dengan tingkat usia anak, tingkat kematangan kemampuan anak. Ingat, ritme perkembangan anak itu tidak sama. Ada yang lambat, ada yang cukup, ada yang cepat. Itulah uniknya anak. Jadi kita maknai semua pembelajaran yang dilakukan anak itu positif. Asal yaitu kita harus memfasilitasi dengan baik, kita harus selain memfasilitasi, kita juga harus melakukan pembelajaran dengan pendekatan yang benar. Tuh. Sehingga seluruh apa yang dihasilkan oleh anak itulah memang hasil dari proses yang dilakukan anak dengan benar. Ya, ingat ya ayah bunda bahwa perkembangan anak itu berbeda-beda ritmenya. Jadi ayo bunda-bunda semua, ayah bunda semua, baik sebagai pendidik di satuan PAUD maupun guru di sekolah dasar, serta ayah bunda yang memiliki anak usia dini, yuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak kita sehingga transisi PAUD ke SD ini menyenangkan. I love you anak usia dini. Menyenangkan, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Dadah. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.